Simadanya di pencatatan surat. Nggih. Bedanya apa ya pengurusan dengan pencatatan surat ini? Kalau pengurusan surat itu mulai dari awal, misalnya dari surat masuk itu berarti dari penerimaan hingga uh, pendistribusian, Hmm. penyimpanan. Sedangkan kalau yang pencatatan surat saya memasukkan di kata kunci itu karena proses simardanya itu berada di pencatatan suratnya itu, Bu. Seperti itu. Pencatatan itu kegiatannya apa? Berupa apa? Berupa mulai dari pertama pencatatan surat secara konvensional dan secara Simarda. Kemudian kalau dari Simarda itu kita memasukkan data berdasarkan isi surat tersebut. Kemudian dari pencatatan surat tersebut kita juga melakukan pencatatan di lembar disposisi seperti itu, Bu. Boleh tidak kalau saya katakan bahwa pencatatan surat itu seperti input data? Semakin tua usia organisasi akan menyebabkan volume arsip menjadi sangat tinggi. Bisa dijelaskan ini contohnya seperti apa ya? Ya, seperti contohnya itu seperti di instansi saya. Ya, instansi tempat saya PKL yaitu di Disdukcapil Kabupaten Sleman. Di Disdukcapil Sleman ini usianya juga sudah terbilang cukup. Maksudnya semakin tua organisasi itu menyebabkan volume arsip yang tercipta itu semakin banyak, Bu. Di Hmm. dinas di dinas tempat saya di dinas tempat saya PKL ini setiap harinya itu pasti melakukan pelayanan. Nah, Hmm. pelayanannya itu berbagai macam arsip masuk, mulai dari permohonan pembuatan KTP, KK, kemudian perkawinan, perceraian, kayak gitu tuh masuk, Bu. Jadi, menurut saya itu kalau masih secara konvensional gitu, uh, apa volumenya itu semakin meningkat, Bu. Karena kalau nggak di apalagi kalau misalnya tidak disusutkan gitu, Bu, volume arsip itu pasti bakalan menumpuk. Oke. Menurut saya ya, saya kira ini perlu dicermati lagi, perlu kamu coba carikan landasan apa namanya, entah itu referensi apa namanya atau kebijakan atau apa yang kemudian menyatakan bahwa sebenarnya kalimat yang setelah sehingga dalam proses penemuan kembali arsip pun akan menjadi sangat lama apabila pengelolaannya masih secara konvensional. Saya kira bukan perkara apakah dia itu dikelola secara konvensional atau menggunakan teknologi, tapi kalaupun dia menggunakan teknologi, tapi apa namanya sistemnya juga tidak familiar, artinya tidak dikenal, tidak dipahami secara menyeluruh oleh petugasnya, itu juga bisa berpotensi untuk lama juga untuk penemuan kembali arsipnya itu. Jadi apa namanya tidak kemudian eh, yang menggunakan sistem informasi atau yang menggunakan teknologi ya itu ada jaminan bahwa temu kembalinya akan menjadi sangat cepat. Itu apa namanya perlu dibandingkan kalau memang sangat cepatnya itu seberapa, ukurannya apa, apakah menit, apakah detik atau bagaimana itu. Jadi apa namanya ya sekali lagi ya seperti yang di awal itu kau perlu berhati-hati ketika menyampaikan. Saya kira ini mungkin berasal dari common sense juga bahwa pendapat umum yang mengatakan bahwa kalau pakai teknologi itu pasti serba cepat, serba efektif dan efisien. Saya kira eh, menurut saya kok belum tentu itu, apalagi kalau konteksnya arsip. Jadi mungkin lebih coba dicermati lagi, cari dulu dasarnya terutama. Tuh, kemudian hmm, saya kira kalau kondisi arsip itu sudah pasti ada ya dijelaskan. Jadi cukup tiga saja, langsung fokus ke pengurusan suratnya, bagaimana pengurusan suratnya pakai Simarda, kemudian sarprasnya dan kendalanya. Itu tiga saja saya kira sudah cukup. Iya, Bu. Tuh, kemudian nah di tinjauan pustaka yang saya pahami kalau tinjauan pustaka itu isinya adalah penjabaran dari kata kunci yang digunakan di abstrak atau intisari. Kalau di abstrak itu kan kalau kita ingat lagi ya tadi ya di awal ada surat, kemudian ada pengurusan surat, ada pencatatan surat,
Itu kan satunya lagi apa namanya tadi sistem Marga. informasinya ya, si Mardanya. Tapi di sini di tinjauan pustaka kamu belum mencantumkan pencatatan suratnya. Makanya kan tadi saya tanya, bedanya apa sih pencatatan surat dengan pengurusan surat? Iya, pencatatan si Mardanya itu digunakan di pencatatan surat. Oke. Tapi perbedaan mendasarnya antara pengurusan surat dengan pencatatan surat itu seperti apa? Kenapa kemudian kamu memisahkan sendiri istilah pencatatan surat dengan pengurusan surat gitu. Jadi kalau memang kamu opsinya saya kasih opsi dua. Kamu mau menghilangkan pencatatan suratnya di bagian abstrak atau kamu menyampaikan atau menyertakan uraian pencatatan surat itu di tinjauan pustaka. Monggo nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing ya. Iya, Bu. Itu kemudian ini juga beberapa hal masih belum terlihat referensinya. Ini surat dibagi menjadi dua. Surat masuk dan surat keluar ini berdasarkan apa, kata siapa, itu belum terlihat. Kemudian ini juga surat masuk dibagi menjadi dua, surat penting, biasa, dan rahasia. Ini juga uh, apa ya? Kalau memang surat masuk dan surat keluar itu seperti jadi satu, kenapa kemudian definisinya kok saya ngelihatnya agak berbeda ya. Yang di surat keluar itu cuma sebatas, surat masuk itu sebatas surat Hmm. yang masuk ke dalam suatu instansi, baik yang berasal dari bagian lain terus. Dan seperti intinya surat yang masuk ke instansi. Sedangkan yang surat keluar itu adalah surat yang sudah lengkap. Artinya apa namanya unsur untuk autentikasinya itu sudah ada tanggalnya, ada nomornya, ada stempelnya, kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Apakah kemudian surat masuk tidak seperti ini? Kan logikanya kan harusnya sama toh. Sama. Iya. Betul. Jadi apa namanya? Ini juga hati-hati juga ketika mengutip apa namanya? Definisi karena perlu disinkronkan kok surat keluarnya seperti ini, surat masuknya masa seperti ini. Tuh, itu kemudian kalau isinya saya kira tidak banyak masalah. Paling masalah teknis saja sama ya tadi untuk mengerucutkan bahwa si Marda ini digunakannya di bagian pencatatan suratnya. Iya. Hmm. Oke, ini sepertinya terakhir sebelum masuk ke kendala. eh Ya, ini sepertinya juga menjadi saran yang banyak banyak sekali ditemukan di tidak hanya TAmu ya, tapi teman-temanmu yang lain juga mengatakan kalau perlu Bintek. adanya pelatihan atau bintek sehingga petugas itu berkompeten. Saya kira kalau menurut saya tidak indikatornya apa kalau kemudian pelatihan atau bintek itu bisa menjamin bahwa setelah bintek atau setelah pelatihan itu petugas bisa dipastikan akan berkompeten. Saya kira tidak hanya pelatihan atau bintek ya, tapi juga perlu ada pendampingan itu. Karena cuma sebatas pelatihan atau bintek ya semuanya tidak hanya yang arsip-arisnya atau petugas arsipnya akan bisa untuk hadir, tapi setelah binteknya itu yang kemudian perlu dicermati ini. Kalau menurut kamu sendiri, kenapa kemudian kamu menyarankan perlu ada pelatihan atau bintek? Kira-kira indikatornya apa nih nanti? Iya, Bu, karena kalau BIMTEK di kearsipan itu menurut saya itu pasti dilaksanakan nggak hanya sekedar satu hari gitu, Bu. Mungkin Hmm. bisa berhari. Nah, itu menurut saya itu pas apa petugasnya itu atau yang belum berlatar belakang kearsipan itu menurut saya itu pasti punya ada keinginan untuk bisa kayak gitu karena dia sudah bertanggung jawab untuk bekerja di bidang ini gitu. Ya, berarti indikatornya durasi dari pelatihan atau binteknya. Seperti itu Iya, ya? terus mungkin dia ada sejenis kayak uji kompetensi tentang kearsipan kayak gitu, Bu. Oke. Oke, saya kira, nah ini yang terakhir bagian saran.
Ini juga banyak yang kemudian perlu di perlu diklarifikasi ya terkait dengan kalau kita ngomongin jumlah SDM, penambahan jumlah SDM. Banyak juga yang kemudian langsung to the point, SDM-nya satu atau dua atau tiga. Cuman kalau konteksnya di sini pengurusan surat itu idealnya berapa toh? Kalau misalnya kamu menyarankan penambahan jumlah SDM, padahal di situ kan ruang lingkup pekerjaannya hanya di pengurusan surat. Kemudian yang kedua adalah kita sudah pakai Simarda dan ada kemungkinan Simarda itu kan nanti akan dikembangkan. Awalnya ini mungkin hanya di bagian pencatatan surat, tapi kan bukan tidak mungkin nanti ke depannya akan ayo langsung saja semuanya pengurusan surat dari awal surat itu masuk atau surat itu dibuat sampai dengan didistribusikan, diarahkan itu pakainya Simarda semuanya. Nah, kira-kira urgensi penambahan jumlah SDM itu gimana nih kalau kondisinya seperti ini? Iya, jadi di Distrik Capil itu pencatatan di bidang pengurusan suratnya itu sebenarnya kan ada dua ya Bu. Nah, Hmm. namun dua ini tuh kadang ditugaskan untuk di depan, terus satu lagi Hmm. nanti ada tugas uh, arsip lagi, lain lagi suruh mencari arsip. Jadi ketika surat datang tuh kadang surat hanya diletakkan gitu Bu, seperti itu. Jadi kayak belum ada yang pokok untuk ada di stay di sekretariat itu untuk di bidang pengurusan suratnya itu. Jadi ada dua namun belum menetap di situ. Oke. Ya nanti nanti coba silakan nanti didiskusikan dengan pembimbing juga karena ini kan korelasinya juga dengan yang poin C, memberikan pelatihan khusus dan sosialisasi. Saya kira kalau misalnya nanti berkaitan dengan penambahan jumlah SDM itu kan nanti urusannya dengan beban kerja. Kira-kira nanti dengan beban kerja sekian itu harusnya berapa? Apakah dua itu sudah tidak perlu kemudian ditambahkan beban kerja atau bagaimana atau seperti apa. Kemudian kalau misalnya harus ada pelatihan khusus dan sosialisasi itu juga pelatihan khusus dan sosialisasi yang seperti apa itu juga perlu perlu diperjelas gitu loh. Kalau memang jumlahnya dua, ya berarti nanti dikasih pelatihan khusus dan sosialisasi dan dikurangi. Bisa jadi opsinya adalah pengurangan beban kerja. Kalau misalnya ditambah juga ditambahnya yang seberapa gitu dengan kondisi yang tadi. Apalagi kan sekarang juga istilahnya situasinya juga masih pandemi. Kalau misalnya menambah SDM itu kan berarti menambah anggaran belanja instansinya juga gitu loh. Itu juga. Kan ini di apa namanya di dinas kependudukan ya dan pencatatan sipil. Nah, surat-surat masuk, surat keluar itu terkait dengan misalnya seseorang yang mau mengurus tentang apa namanya kartu penduduk. Ada kaitannya enggak? Atau khusus untuk urusan-urusan kantor dengan instansi yang lain? Kalau untuk pembuatan KTP dan sejenisnya itu di bidang pelayanan Pak. Namun apabila dari misalnya dari masyarakat luar luar negeri gitu Pak. Hmm. Dari luar negeri mereka harus memerlukan sejenis surat keterangan kayak gitu Pak. Surat keterangan gitu. Dan itu harus ditujukan ke sekretariat seperti itu. Oh, jadi ini hanya khusus surat-surat apa ya yang lebih bersifat umum saja ya, tapi yang terkait dengan tugas dan fungsi apa dinas itu sendiri, misalnya mengurus surat kematian itu, apakah melalui sistem ini enggak kan? Enggak, Enggak ada, enggak. hanya surat Itu masih umum. di Oke, pelayanan. baik. Jadi, nah kalau begitu apa surat masuk, surat keluar yang melalui sistem ini, Simarda ini, itu jenisnya apa? Apa maksud saya itu arsip apa dinamis, aktif, Korespon iya, iya Pak. inaktif, vital atau apa? Korespondensi surat gitu. Iya, jadi masih Aktif, masuk arsip dinamis aktif. aktif, nggih. Nah, kemudian yang ini misalnya apa berkas-berkas tentang eh, apa kartu penduduk itu masuk jenis apa? Penting. Penting ya, Iya. bukan vital. Kalau vital itu kalau
vital itu hanya ada di pelayanan gitu Pak. Hmm. Pelayanan itu ya untuk KTP benar-benar yang surat permohonan KTP yang ditujukan untuk di bidang pelayanan, sedangkan yang untuk di sekretariat itu atau di unit kerja gitu hanya untuk yang surat jenis korespondensi Biasa gitu ya. korespondensi. Oke. Ini yang terakhir. Nah, ini menarik sebenarnya untuk apa aplikasi ini. Tadi tidak dijelaskan. Apakah sistem keamanannya hanya apa namanya ID dan password saja? Iya Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa hanya ID dengan password saja? Iya, karena pertama sistem SIM Arda ini tuh baru dibuat Pak, dan baru diterapkan tuh pada awal tahun 2019. Jadi sistem ini masih tergolong baru. Bahkan di dinas-dinas Sleman, bukan hanya di Distrik Capil saja Pak, berdasarkan saya wawancara kemarin itu yang baru digunakan itu hanya fitur-fitur tertentu seperti kotak masuk, kotak keluar, dan master data seperti itu Pak. Jadi untuk fiturnya saja belum dibuat semaksimal mungkin, apalagi untuk keamanan selain menggunakan akun yang sudah disediakan gitu Pak. Iya, ya. Jadi ini kan karena apa namanya arsip suratnya itu kan tidak begitu tadi ya vital ya. Tapi nanti kalau ini sistem ini dikembangkan juga untuk ini mengelola arsip yang Anda sebut penting tadi ya, kependudukan macam-macam itu pasti sistem keamanannya berlapis-lapis karena itu menyangkut dengan keberadaan seseorang, eksistensi seseorang ya, dan juga eksistensi lembaga dan seterusnya. Ini ya, surat itu kenapa Mbak dimasukkan sebagai arsip itu? Ya karena surat tersebut tuh untuk yang pertama ya Bu, surat tersebut itu sebagai pedoman untuk memberikan keputusan di suatu organisasi. Dengan adanya surat itu kan surat juga sebagai media komunikasi, terutama komunikasi tertulis. Nah, di situ tuh ketika surat tersebut diterima, kemudian antar dua organisasi tersebut tuh bisa mengambil keputusan apakah surat tersebut akan misalnya akan dihadiri atau ditindaklanjuti seperti apa kayak gitu Bu. Oke, sehingga dia merupakan sebuah rekaman gitu ya atas suatu kejadian. Oke, baik. Kemudian tadi kan Bu Rina bertanya Mbak, sifat surat kan ada beberapa itu. Apa aja itu tadi? Biasa, penting, rahasia. Oke, biasa, penting, dan rahasia. Nah, di dalam SIMARDA ini, apakah ada fitur yang akan mengakomodasi sifat-sifat tersebut? Misalnya, untuk yang sifatnya biasa, treatmentnya menggunakan fitur apa? Ada di bagian hanya pertama kan kita setelah kita mengentry, ketika kita akan mengentry itu pertamanya kita memilih SKPD. Memilih asal surat, apakah itu dari SKPD Sleman atau instansi luar dari SKPD Sleman. Nah, yang kedua itu register surat. Register suratnya itu berasal dari surat penting, hanya sekitar itu saja sih Bu, penting, rahasia atau biasa. Misal penting, terus apa yang terjadi dengan tampilannya atau SIMARDA-nya? Apa yang membedakan dia jadi dari penting ke dan biasa gitu misalnya? Apa? Surat, ingat saya tuh kalau surat penting itu nanti akan ada tindak lanjutnya Bu. Nah, sedangkan kalau surat biasa itu ya nanti hanya stop di pemberitahuan isi dan sebagainya kayak gitu Bu. Sedangkan kalau misalnya nanti surat penting itu nanti ada kayak tindak lanjutnya setelah ini dibagaimanakan. Ada fitur tulisan tindak lanjut gitu? Nanti ada tulisan keterangannya. Kemudian akan diapakan kalau misal dia penting? Setelah ada tindak lanjut itu? Itu nanti untuk surat penting nanti dibedakan berdasar kartu kendali Bu. Nanti kalau misalnya hanya surat biasa itu nanti tidak memerlukan kartu kendali. Sedangkan kalau surat penting itu memerlukan kartu kendali.
Iya, maksudnya habis dengan kartu kendali itu terus diapakan suratnya gitu. Suratnya udah dikasih kartu kendali udah kelar apa gimana gitu loh maksud saya. Langsung disimpan aja kayak gitu Bu, sama-sama langsung disimpan, terus nanti kan kartu kendalinya itu langsung diangkat langsung didisposisi ke Pak Kadin kayak gitu. Oh, jadi surat penting itu akan mendapatkan kartu kendali untuk didisposisikan Iya. dari Pak Kadin gitu toh intinya. Iya, sebenarnya kami agak ini berat untuk menerima TA saudara, ya. Tapi karena apa kebijakan Bu Lastri sama Bu Rina, maka Mbak Priska dinyatakan lulus dan draftnya bisa diterima. Ya, nanti ada revisi kecil, ya, sesuai saran Bu Rina, ya, dan juga nanti langsung ke Bu Lastria. Ya, ada pertanyaan?